mereka semua udah paham kalau itu emang tempatnya tai gitu loh, dikuras untuk apa? Biar kalau pas main nggak boncrot-boncrot tainya. Langsung gila nih banget sih. Jadi gini Mbak, ada lagi Mbak yang cerita dan curhat ke kita. Saking maraknya pelangi yang ada di Indonesia dan kita juga sadar mereka mulai coming up gitu kan. Cerita-cerita yang kayak gini itu juga makin banyak Mbak. Ada yang curhat tentang suaminya ternyata belok. Suami Mbak, setelah jadi suami. Nah silakan Mbak baca aja sendiri dan tanggapi Mbak. Mending kita baca dulu ya ceritanya. Suami gay dan saya baru menyadarinya. Sebenarnya Allah sudah memberi clue dari awal bahwa suami saya agak lain. Tapi saking cintanya saya jadi nggak melihat kejanggalan-kejanggalan. Pernah suatu ketika saya dan anak-anak ngeprank ayahnya, kita sembunyi di kamar dan mengagetkannya saat masuk kamar. Subhanallah, betapa kagetnya saya karena suami berteriak seperti perempuan dengan tangan khas ala waria, tapi saya masih belum mengartikan apa. Ya mungkin itu refleks kaget yang ekspresi setiap orang berbeda-beda. Pantas saja dia tidak mudah berdiri. Alasan dia karena capek kerja dan beberapa kali dia tertarik ingin memasukkan lubang yang tidak semestinya. Maaf Anus, saat itu saya berpikir kalau dia hanya bercanda, tapi semua kejanggalan itu semakin hari terbuka satu-satu kebenarannya. Ternyata suami saya mensubscribe akun-akun gay. Tidak satu atau dua, ada sekitar 6 atau 7 akun YouTube bertema gay. Emang ada Mas? Saya coba menonton dan saya jijik sendiri. Mohon maaf, bukan maksud menyudutkan. Ini sejujurnya yang saya rasakan saat itu. Bagaimana bisa suami saya suka konten-konten seperti itu? Itu konten luar negeri yang memang hubungan sesama dilegalkan. Jadi bayangkanlah betapa vulgar isi kontennya. Yang paling mengagetkan, kemarin ada lelaki berciri-ciri sama seperti suami. Bertindik di telinga. Beberapa tahun ini dia menindik telinganya dan tidak bisa dinasehati. Lelaki itu mengirimkan pesan ke suami saya, gantengnya ayang. Dia sedang mengomentari foto di story suami saya. Saya diam dan tak mempermasalahkannya. Setelah malamnya, saya cek kembali pesan lelaki itu sudah dihapus. FYI, suami saya kerja di kapal pesiar. Kita jarang bertemu. Setiap bertemu ada saja kejutan-kejutan seperti ini. Yang dia ketahuan selingkuh lah. Dia nggak pernah minta maaf atas hal itu. Kalau saya pertanyakan, dia selalu diam. Pernah sekali saat itu bilang, Mam belum tahu pap yang sebenarnya. Ternyata ini yang sebenarnya. Dia menyukai sesama. Aku dan anak-anak hanya tameng supaya dia kelihatan normal, supaya dia punya keturunan. Saya baru ingat dulu awal pacaran saya pinjam laptop dia dan saya menemukan akun Facebook palsu punya dia. Anehnya, kenapa dia memasang foto-foto perempuan cantik? Sekarang baru ketemu jawabannya. Dia ingin menarik perhatian para lelaki Facebook saat itu. Sekarang saya tidak bingung lagi kenapa dia cuek, dingin. Dia tidak tertarik menggauli saya. Dia selalu tertekan dengan hidupnya. Dia tidak hadir sebagai ayah. Dia tega membiarkan saya yang hamil berjalan berkilo-kilo dan hampir pingsan. Kenapa dia tidak terbuka keuangan? Kenapa dia sering menyumpahi saya tentang kematian atau sakit parah? Ternyata posisi saya tidak ada di hatinya, hanya untuk melanjutkan keturunannya. Sedih banget ya? Mbak, intermezzo, kita panggilkan Davi coba untuk merecreate yang bagian teriak seperti cewek dengan tangannya di belakang sana, di belakang Mbak Adi. Yang kok gitu, banyak bekas cewek ya. Ceritanya kan aku istrinya. Terus aku kan, Mbak! Gimana Mbak? Respon Mbak terhadap ini? Judul skripsiku tuh tentang lesbian, Mas. Oh iya, sesama ya. Apakah itu pengaruh keuangan? Karena kan kalau kerja di kapal pesiar kan otomatis kaya. Oh enggak. Jadi dulu itu sebelum aku ngangkat tentang lesbian, itu aku ngangkatnya disuruhnya sama dosenku tuh lebih ke kenapa sih cowok itu lebih banyak yang suka nonton bokepnya itu tuh cewek sama cewek itu. Awalnya tuh itu. Sama atau pilihan keduanya tuh tentang homoseksual. Jadi purely di cowok homo. Cuman aku ngomong Pak, tapi saya takut Pak kalau yang homo. Karena kan pertama aku masuk ke lingkungannya akan sebagai cewek kan. Maksudnya wanita pure gitu loh, aku takut aja. Kenapa nggak yang lain-lain? Karena nggak begitu mengganggu ya waktu itu. Karena di kampus itu waktu itu sempat marak dan akhirnya jadi kasus bahkan sampai dibubarin tuh karena si pelangi ini. Awalnya tuh gitu. Jadi kurang lebih kalau namanya bikin skripsi itu kan latar belakang masalah, teorinya itu kan dari yang besar dulu terus mengerucut kan. Jadi di Indonesia itu selain karena budaya, jadi budaya kita tuh emang turun-temurun itu yang akhirnya menjadikan masyarakat kita tuh sangat menolak LGBT, sangat menolak penyuka sesama jenis atau biseksual dan lain-lain. Selain karena tradisi yang turun-temurun, ini kalau menurutku ya,
Pertama, perilaku seksnya itu beresiko. Kalau yang lesbian, dia pasti pakai alat bantu atau pakai tangan. Tapi mereka, nggak semua dari mereka itu paham tentang perilaku seks yang beresiko gitu loh. Bersih nggak? Aman nggak? Ada macam-macam kondom kan? Ada kondom buat cowok, buat cewek, buat tangan, kan macam-macam. Bersih nggak? Pakai lubrikan nggak? Nek lecet. Kalau lecet di dalam kan kalian susah ngobatinnya. Kalau yang cowok sama cowok, pasti pakai lubang yang belakang. Jadi, tadi kan alasannya karena tradisi kalau menurutku. Kalau aku salah, tolong dikoreksi. Kalau pendapatku kurang, tolong ditambahin di komentar. Tradisi, terus perilaku seks yang beresiko, mereka semua nggak paham. Mereka semua hanya menikmati kayak kenikmatan duniawi atau memuaskan sesama dan akhirnya memvalidasi itu sebagai bentuk pembelaan diri. Terus yang berikutnya adalah oknum-oknum. Aku bilang oknum karena nggak semua LGBT itu menyebalkan. Tapi oknum-oknum LGBT yang di sini mungkin gay, cowok sama cowok. Ada oknum yang bikin aku jengkel dan nggak suka sama LGBT karena ya ini, berbohong. Terus akhirnya memanfaatkan, akhirnya nyiksa orang, akhirnya membuat orang jadi sakit hati, patah hati, sedih, dan lain-lain. Karena orang terdekatku juga merasakan hal yang sama. Bahkan dia udah nikah, bener cowoknya tuh nggak bisa berdiri. Sampai akhirnya dikasih obat. Untung ceweknya ini paham obat. Dikasih obat sampai namanya obat buat berdiri ini tuh kan pasti ngaruh ke jantung ya. Karena kan untuk membuat dedek Joni berdiri itu kan ada aliran darah di situ yang berpusat di situ akhirnya berdiri. Kalau cowok normal lihat cewek telanjang dan lain-lain atau mau main itu otomatis pasti ke situ. Ya. Tapi kalau enggak ya emang enggak fokusnya ke situ, emang dia enggak bisa. Dikasihlah obat. Bahkan sudah dikasih obat dengan dosis double, nggak bisa berdiri. Itu akhirnya ketahuannya adalah sama. Pinjem laptop, ada film-film itu akhirnya cowoknya jujur. Bahkan setelah ketahuan pun, ini cerita asli guys, si cowok ini tetap maunya orang-orang di tempat kerjanya, keluarganya, lingkungannya nggak boleh ada yang tahu. BTW ini mereka udah nikah, akhirnya cerai kan. Cowok ini tuh tetap kalau di akun sosial medianya tetap ngupload mantan istrinya ini hanya untuk tameng. Nah ini yang akhirnya membuat masyarakat makin benci LGBT dan akhirnya membuat masyarakat menstereotip semua LGBT kayak gini. Padahal nggak semua. Yang nggak LGBT pun ada yang kayak gini kan. Benar. Karena penolakan dari masyarakat, mereka jadinya menutup diri itu dengan kayak kebutuhan biologisnya ke sesama jenis, tapi kebutuhan sosialnya dia perlu terlihat normal. Tapi yang kasihan itu yang jadi korban tuh adalah pasangannya dia kan. Yang nggak tahu apa-apa tuh loh mas. Sampai menikah loh ya. Setelah ini ceritanya sampai punya anak. Sampai punya anak. Kalau yang tadi tak ceritain untung belum punya anak. Itu ceweknya udah pengen banget punya anak. Udah sampai curhat, kok aku nggak pernah disentuh suamiku ya. Kok suamiku sampai bohong. Karena kan zamannya COVID itu kan kerja di luar ya. Kerja WFH toh. Si suaminya ini tuh izinnya ke kantor terus. Padahal ke kafe. Nggak pernah seks sama sekali setelah menikah. Iya selalu menghindar. Kalau di rumah itu kan karena serumah berdua doang kan. Menghindar kayak. Jadi suaminya ini tuh bebersih di rumah mas. Nyuci apa segala macam, pokoknya berusaha melakukan aktivitas agar menghindari kontak sama istrinya. Tapi kalau di DSM itu ini udah bukan kelainan, penyimpangan tuh udah nggak termasuk. Tapi emang udah nggak ada, karena udah banyak negara yang akhirnya membolehkan kan. Kayak yang kalau kita tonton di mungkin sempat ya beberapa waktu lalu sempat viral juga kan, bahkan itu dokter ya kan. Jadi nggak menutup kemungkinan ini bisa terjadi di siapapun sih, karena ini namanya ketertarikan seksual kan. Semua orang punya ketertarikan, mau yang pinter, mau yang enggak, mau yang kaya, mau yang miskin, semuanya punya gitu. Yang kemarin sempat viral itu kan, iya di konten Dr. Richard itu. Tapi ngaku enggak kan? Bahkan aku kalau jadi istrinya aku marah loh ketika seorang suami, misal lah aku sama Marcel, ketika kita berhubungan direkam, terus ditunjukin ke orang-orang, aku marah loh. Bojoku so tak cancang nek koyo ngono. Ya karena itu kan private gitu, itu cuman kita berdua. Kamu kalau mau membuktikan ke orang lain, kamu bisa ngaceng atau kamu bisa main sama cewek, nggak gitu caranya. Bener gak sih? Itu sih cacat nek menurutku. Kalau dari aku pribadi menanggapi cerita seperti ini, aku sih lebih ke arah perilaku seks yang beresikonya. Karena kalau di sini kan case-nya gay, otomatis orang dia sama istrinya aja minta main belakang. Itu udah positif, itu pasti kalau main di luar begitu. Lubang mana lagi ya nggak? Kalau nggak di situ. Bahkan ada lubang hidung, telinga, pori-pori mungkin.
Nggak mungkin pasti di situ. Apalagi udah sering nonton bokep, udah tau lah ini ngecasnya di mana gitu loh. Dan itu adalah perilaku seks beresiko yang membawa penyakit. Nah kalau kalian paham, namanya bool itu adalah tempat keluarnya tai guys. Tai itu sisa-sisa makanan yang kalian makan terus bentuknya ampas, mambu, badek, dan sebagainya. Dan even kalian bisa sebut ada misil. Tahu misil nggak? Tahu apa? Minyak. Iya benar, minyak silit. Even ada misil, tapi itu bukan pelumas alami. Kalau kalian main lubangnya yang di depan. Jujur emangnya ada misil? Bukannya itu bukan misil mas, ya itu sisa cebokan gitu. Ngerti gak sih kalau kamu masak daging, ada proses pemasakan dan lain-lain akhirnya mengeluarkan minyak. Sama. Nah di ini kita nih perut kita sebelum akhirnya jadi tai, itu kan ada proses juga. Jadi tetap aja itu sisa. Itu dari tai-tai itu tadi. Makanya biasanya gay-gay ini tuh kalau ditanya, pasti kalau mau main kuras dulu. Dikuras dulu karena ya itu emang bukan tempatnya. Dan mereka semua udah paham kalau itu emang tempatnya tai. Itu loh, dikuras untuk apa? Biar kalau pas main gak boncrot-boncrot tainya. Langsung gila nih banget. Jadi buat cewek-cewek di luar sana, saranku, di dunia yang tidak menentu seperti sekarang, kalian boleh gak kerja di rumah aja, nerima gaji bulanan tuh boleh banget, gak ada yang larang. Tapi seenggaknya kalian harus memikirkan ya, kalau misalnya dari awal sudah mendapatkan kejanggalan-kejanggalan atau pikiran-pikiran yang aneh, kayaknya ada feeling-feeling yang tertutupi oleh, tapi aku cinta banget mbak, jadi gak mikir itu. Kalian harus memikirkan nih kalau ada kemungkinan terburuk. Jadi kalian sekarang manfaatin waktu kalian lagi senggang untuk gimana caranya waktu kalian tuh bermanfaat. Entah nambah ilmu. Jadi kalau amit-amitnya kalian nikah terus cerai amit-amit, kalian punya soft skill yang bisa dipakai dan akhirnya berbuah duit. Kalian bisa menghidupi anak kalian. Biar apa? Biar kalian punya power untuk lepas dari lingkaran setan ini. Dan menghidupi anak kalian. Jadi kalian kalau cerai itu nggak terus mengharap zaman sekarang ya, cewek cowok cerai. Suami itu kan wajib menafkahi istri. Tapi kalau udah cerai, jarang ada cowok yang melakukan kewajiban itu. Ada, tetap ada. Pasti ada, tapi jarang banget. Rata-rata kalau udah pisah, ya wis pisah. Kalau ngasih mantan istri itu kayak pasti penuh curiga. Jangan-jangan nih mbok pakai, gak cuma buat anakku. Kayak gitu. Jadi buat cewek-cewek di luar sana yang jomblo, waktu kalian banyak, ya kalian manfaatin. Kalau yang udah mau nikah, semangat. Karena dunia pernikahan itu seru. Ya, yang mungkin mengalami hal yang sama, kejadian yang sama. Kalau kalian ada di posisi mbaknya, kalian bawa suami kalian ke psikolog dulu. Kalian konsultasi berdua. Psikolog perkawinan tuh ada. Gimana ke depannya. Tapi kalau emang nggak bisa berubah, ya itu pilihan kalian. Ada kok suami yang seperti ini, tapi akhirnya rumah tangganya tetap dipertahankan dengan berbagai alasan dan ada pertimbangan tertentu. Jadi itu semua tetap balik lagi ke kalian. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak mau kena penyakit kalau aku. Nah terus piye mbak? Kalau tetap lanjut, kan ada nafkah batin ya guys, itu yang nggak akan kalian dapet sih kalau menurutku. Semua tergantung kalian, tapi jangan goblok lah. Hidup cuman sekali guys. Gitu aja konten kali ini, semoga bermanfaat. See you next video. Bye.